Kalau sebuah PV modul berada pada kondisi tes dengan suhu 20 derajat Celcius misalnya, dia akan mempunyai kurva IV seperti yang di atas, dan kurva IV ini akan menghasilkan kurva PV seperti yang di bawah, daya yang dihasilkan fungsi dari tegangan seperti yang di bawah. Bagaimana kalau suhunya itu naik, suhu selnya naik bukan 20 derajat, tetapi 40 derajat, maka tegangannya akan turun, sedangkan arus yang diproduksi cuma naik sedikit, maka ujung-ujungnya daya yang dihasilkan akan turun. Ini sebabnya adalah kalau suhu naik, energy gap akan turun, lalu tegangan open circuit akan turun, arus short circuit naik hanya sedikit, maka efisiensi akan turun, daya yang dihasilkan juga akan turun. Bagaimana kalau suhu selnya naik lagi, bukan 40 derajat saja, tapi 60 derajat, maka produksi dayanya akan turun lagi. Kalau 80 derajat Celcius, produksi dayanya juga akan turun. Jadi ada hubungan antara suhu dengan daya yang diproduksi. Nah, hubungannya adalah linear lewat sebuah koefisien yang disebut koefisien temperatur. Solar cell tipikal itu mempunyai temperatur koefisien tipikal sebesar minus 0,5% per derajat Celcius dengan kondisi standar test condition 25 derajat. Jadi hubungannya adalah kalau suhu naik, power yang diproduksi akan turun. Berapa besar turunnya adalah perbedaan suhu dikali dengan koefisien temperaturnya. Contohnya, solar PV modul seperti yang tadi pada soal tadi, tapi kondisi adalah kalau suhu selnya bukan 25 derajat, tapi naik menjadi 50 derajat, dan pada hari itu intensitas cahaya matahari cuma 800 watt per meter kuadrat, maka berapa power yang dihasilkan? Power yang dihasilkan adalah 100 watt peak, spesifikasi standar test condition dari solar PV modul itu, dan yang di sebelah kiri adalah penurunan daya karena penurunan intensitas, yang di sebelah kanan adalah penurunan daya dalam persen karena naiknya suhu.